Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Pandangan Uang ini setelah liburan lebaran yang telah usai. Tentu ada banyak cerita dan pengalaman seru mengisi liburan teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman juga mengunjungi salah satu masjid yang viral yang menjadi kebanggaan daerah Silaing Bawah Kota Padang Panjang. Masjid ini bernama Masjid Jamik Nurul Huda. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Sumatera Barat, khususnya menuju Bukit Tinggi melalui kota Padang Panjang, tentu pernah sekilas melihat keberadaan dari Masjid Jamik Nurul Huda ini. Berada di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Terletak di tepi Jalan Raya Padang Bukit Tinggi. Apabila kita berada dari arah kota Padang, masjid ini terletak di sebelah kiri jalannya. Masjid Jamik Nurul Huda patut menjadi salah satu rumah ibadah dengan sistem manajemen terbaik di Sumatera Barat. Saat datang ke Masjid Jamik Nurul Huda ini, jemaah akan disambut oleh papan petunjuk arah, layaknya di bandara yang akan memandu para pengunjung untuk beribadah di masjid ini. Terbukti, dengan beragam inovatif yang disuguhkan bagi jemaah yang datang, sehingga manfaat masjid lebih dari sekadar tempat untuk beribadah. Meskipun tak berpenampilan besar dan mewah layaknya masjid-masjid agung yang menjadi buah bibir banyak dan bahkan viral di berbagai daerah saat ini, namun Masjid Jamik Nurul Huda yang terlihat sederhana itu mampu menarik para pelancong dan musafir yang melewati jalur Padang Bukit Tinggi itu untuk singgah ke sini. Selain itu, pengurus masjid juga menyediakan fasilitas yang mampu memanjakan para pengunjung. Di komplek Masjid Jamik Nurul Huda ini ada ruang istirahat, hingga penginapan bagi musafir, ada juga makanan ringan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh para musafir. Tak salah kiranya menobatkan Masjid Jamik Nurul Huda ini sebagai masjid ramah pengunjung dan musafir yang melakukan perjalanan. Tampil beda dengan masjid kebanyakan yang hanya dibuka pada saat waktu salat wajib saja, Masjid Jamik Nurul Huda ini terbuka 24 jam untuk jemaah ataupun musafir yang datang. Toilet dan ruang berwudu Masjid Jamik Nurul Huda ini juga terkesan elegan dan sangat bersih, layaknya toilet yang ada di hotel dan bandara. Apabila kita berwudu di sini akan terasa sangat segar dikarenakan airnya berasal dari air gunung yang bersih. Air pegunungan berasal dari dataran tinggi yang minim akan pencemaran. Lingkungan dataran tinggi yang masih bersih dan asri membuat kualitas air pegunungan sangat baik dibandingkan dengan air di dataran rendah yang mudah terkontaminasi. Di bagian belakang masjid terlihat pemandangan bukit alami yang sangat asri dan indah berada di daerah ketinggian yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Kawasan pegunungan yang berhawa sejuk serta berhawa dingin dengan curah hujan yang cukup tinggi di daerah Padang Panjang ini. Masjid Jamik Nurul Huda menjadi masjid pertama yang ada di Jorong Silaing Bawah, yang dibangun oleh masyarakat pada tahun 1960-an. Lahan masjid ini adalah sebidang tanah wakaf anggota suku kaum Panyalai Rangkayo Marajo. Masjid ini dibangun dengan model konstruksi semi permanen dengan ukuran 13 meter kali 13 meter. Seiring pertumbuhan penduduk Silaing Bawah dan kota Padang Panjang, volume daya tampung masjid yang kalau itu tidak memadai maka beberapa tokoh masyarakat mencari jalan untuk mengganti bangunan semi permanen menjadi permanen yang mampu menampung lebih banyak jamaah dari sebelumnya. Ketua Pengurus Masjid Jamik Nurul Huda, Ustaz Ade Sahabudin dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa alasan dibukanya masjid ini buka 24 jam adalah untuk memenuhi kebutuhan umat. Kami pengurus masjid terinspirasi dari banyaknya tempat umum yang beroperasi 24 jam, seperti minimarket, SPBU, restoran dan banyak lagi. Jadi tak salah kiranya jika kami juga ingin membuat masjid ini beroperasi 24 jam, ujar Ade Sahabudin. Disebutkan Ustaz Sahabudin, saat ini di Masjid Jamik Nurul Huda memiliki 10 jenis sarana kegiatan pelayanan yakni, layanan masjid buka 24 jam, gratis parkir, gratis minum musafir, gedung TPQ, TPSQ, PMDTA, sedekah Jumat, penginapan, toilet wudu bersih, perpustakaan, penyelenggaraan jenazah, buletin Jumat, lembaga siswa, dan kajian tafsir Al-Quran. Semua inovasi yang ada di masjid ini, lanjut Sahabudin, dengan satu tujuan, yakni keinginan pengurus untuk mengembalikan fungsi masjid seperti pada zaman Nabi dahulu. Untuk pendanaan masjid ini, ucap Sahabudin, berasal dari umat, berupa infak, wakaf dan sedekah. Alhamdulillah banyak pengunjung yang datang ke sini, setidaknya, ada dari berbagai provinsi di Indonesia ini, seperti dari Riau, Kepri, Aceh, Medan, Palembang,
Jakarta, Bekasi hingga Kalimantan dan Sulawesi. Alhamdulillah mereka yang datang merasa senang dan nyaman.